Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Nah, anak-anakku kelas 6, nanti setelah melalui proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Mampu menyebutkan informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi tentang cara menghasilkan energi listrik. Juga harus mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Anak-anak, saat ini kita berada di era globalisasi. Pasti kalian tidak asing dengan istilah globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses mendunia, yaitu suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, perkembangan alat komunikasi, serta kemajuan transportasi. Globalisasi memungkinkan berbagai produk dari negara lain dapat kita jumpai. Mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, batik dari Indonesia, susu dari Selandia Baru, dan wol dari Australia. Jadi, barang-barang buatan Indonesia bisa menjangkau seluruh dunia, dan sebaliknya, barang-barang dari negara lain bisa kita dapatkan dengan mudah. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Hal ini ditunjukkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam ajang SEA Games. Indonesia juga mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara ASEAN yang dilanda bencana alam. Indonesia turut menjadi peserta dalam kegiatan ASEAN Film Festival. Indonesia juga aktif dalam kegiatan pertukaran pelajar. Nah, selanjutnya ada pengalaman yang menarik bagi Indonesia. Masyarakat ASEAN peduli gamelan Jawa. Gamelan Jawa menjadi daya tarik tersendiri bagi anggota ASEAN. Gamelan yang berasal dari Indonesia mampu diterima baik oleh negara anggota ASEAN. Gamelan mampu menembus kerjasama di bidang kebudayaan
dari Indonesia untuk negara ASEAN yang lain. Perkembangan komunitas gamelan Jawa di Singapura kini maju pesat secara kualitas. Ada salah satu grup mampu melakukan kolaborasi dengan grup tari Guntur Mataram Jakarta di Malay Heritage Center, Singapura. Kekuatan mereka menabuh gamelan sangat luar biasa. Seiring dengan berkembangnya gamelan di negara tetangga, sudah saatnya setiap sekolah di Indonesia juga harus mengenal gamelan sebagai salah satu kekayaan budaya tradisi. Harapannya, mereka tetap mengenal budaya tradisinya sendiri sebelum mengenal budaya globalisasi. Anak-anak, berdasarkan artikel yang telah kita baca, coba jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara ASEAN? 2. Apa tujuan Indonesia mengenalkan gamelan kepada ASEAN? Dan yang ketiga, apa harapanmu untuk kemajuan gamelan di ASEAN? Silahkan kalian kerjakan di buku tugas. Anak-anak aku kelas 6, di era globalisasi, teknologi berkembang dengan sangat luar biasa. Dan kalian perlu tahu bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dengan energi listrik. Hal itu akan dijelaskan dalam teks eksplanasi berikut. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Paragraf pertama berisi tentang topik masalah. Paragraf kedua berisi tentang deret penjelas. Sedangkan paragraf ketiga berisi kesimpulan. Nah, anak-anak, marilah kita baca teks eksplanasi berikut. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai nomor 1 masuk melalui pintu nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan nomor 4. Air di dalam pipa pesat nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin nomor 6 melalui katup pengatur tekanan nomor 7 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Nah, anak-anak, silahkan kalian baca kembali teks tersebut dengan teliti. Kemudian, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Pada paragraf pertama, berisi tentang topik masalah, yaitu
listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Paragraf kedua berisi tentang deret penjelas, yaitu listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi. Pada PLTA, urutannya sebagai berikut: air waduk, pintu, katup, pengaman, tangki pengaman tekanan, pipa pesat, katup pengatur tekanan, turbin, generator, transformer, saluran transmisi. Kemudian pada paragraf ketiga berisi tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Silahkan kalian lengkapi diagram tersebut, dibuat di buku tugas. Setelah membaca teks eksplanasi tadi, tentunya anak-anak mengetahui bagaimana energi listrik dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Sistem kerjanya sama dengan pembangkit listrik tenaga air, hanya aliran airnya lebih kecil. Mikro artinya kecil, hidro artinya air. Jadi mikrohidro itu aliran air yang kecil. Aliran air sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Kincir air ini mengubah energi aliran air menjadi energi gerak atau energi mekanik. Jika turbin bergerak, maka generator ikut bergerak. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah. Nah, selanjutnya, silahkan kalian catat proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kalian dapat menambahkan gambar pada tulisan agar lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, anak-anak kelas 6 yang hebat, alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Hari ini kita dapat belajar tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, juga tentang teks eksplanasi dan pembangkit listrik tenaga air. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ingat 3M. Biasakan mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Salam sehat, semangat ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.